Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang uji Mann-Whitney atau U-test. Biasanya dipergunakan dalam statistik non-parametrik. Uji Mann-Whitney disebut juga pengujian U. Pengujian U digunakan untuk menguji rata-rata dari dua sampel berukuran tidak sama yang dikembangkan oleh H.B. Mann dan D.R. Whitney pada tahun 1947. Adapun beberapa langkah pengujian untuk menguji hipotesis menggunakan Mann-Whitney. Yang pertama adalah menentukan formulasi hipotesis, di mana hipotesis awalnya dua sampel independen memiliki rata-rata yang sama, atau μ1 sama dengan μ2. H1 yaitu dua sampel independen memiliki rata-rata yang berbeda, di mana μ1 tidak sama dengan μ2. Lalu yang kedua, menentukan taraf nyata dan nilai U tabel. U tabel di sini adalah tabel uji Mann-Whitney-nya ya. Di mana U di sini ada alfanya, di sini ada N1 dan di sini ada N2-nya. Pengujiannya dapat berupa satu sisi atau dua sisi. Kalau satu sisi biasanya kurang dari atau lebih dari, sedangkan dua sisi itu biasanya tidak sama dengan. Lalu yang ketiga, menentukan kriteria pengujian, yaitu H0 diterima kalau U lebih besar sama dengan U alfa, N1, N2, dan H0 akan ditolak apabila U hitungnya kurang dari U tabel. Lalu yang keempat, menentukan nilai uji statistik. Adapun beberapa langkah dalam menentukan uji statistik menggunakan uji Mann-Whitney ini. Yang pertama adalah menggabungkan kedua sampel dan memberi urutan tiap-tiap anggota dimulai dari pengamatan terkecil sampai terbesar. Lalu menjumlahkan urutan masing-masing sampel dan menghitung statistik U-nya. Nah, adapun rumus menghitung statistik U yaitu U1 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 dikalikan N1 ditambah 1 yang dibagi dengan 2 lalu dikurangi dengan R besar 1. Lalu untuk U2-nya itu N1 dikali N2 ditambah N2 dikali N2 plus 1 dibagi 2 dikurangi dengan R2. Nah, untuk memeriksa ketelitian perhitungan menggunakan rumus U terkecil sama dengan N1 dikali N2 dikurang U terbesar. Jadi kita bisa memeriksa apakah jawaban kita benar, yaitu menggunakan rumus yang ini. Lalu yang kelima adalah menarik kesimpulan, yaitu menerima H0 atau menolak H0. Oke, untuk mempermudah kita lanjut ke contoh soalnya di sini. Berikut adalah data mengenai gaji sarjana ekonomi dan sarjana pertanian dalam ratusan ribu rupiah. Nah, di sini adalah datanya. Ujilah dengan taraf nyata 10% apakah rata-rata kedua sampel tersebut, yaitu gaji sarjana ekonomi dan sarjana pertanian itu sama. Nah, untuk step pertama yaitu adalah formulasi hipotesis. Formulasi hipotesisnya yaitu H0 dan H1-nya. H0 itu di sini tertulis dua sampel memiliki rata-rata yang sama ya. Di sini ya, H0 dua sampel memiliki rata-rata yang sama dan yang satunya berbeda. Nah, ini ya. Karena di sini saya pakai μ1 tidak sama dengan μ2, berarti kita pakai uji dua arah ya, atau uji dua sisi. Oke, selanjutnya yang kedua adalah menentukan U tabel, taraf nyata dan U tabel ya. Taraf nyatanya di sini nilai alfanya sebesar yaitu 10% atau sebesar 0,1. Lalu N1-nya kita bisa hitung beserta N2-nya. N1-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk sampel yang pertama yaitu gaji sarjana ekonomi, ini ada 6 sampel ya. Dan sarjana pertanian 9 sampel. Jadi N1-nya 6, N2-nya 9. Oke, yang ketiga, oh iya, sebelum step yang ketiga kita tentukan U tabelnya dulu ya. U 0,1 dengan N1-nya 6 dan N2-nya 9. Nah, kita akan menentukan nilai U tabelnya, yaitu kita bisa lihat dari tabel Mann-Whitney-nya. Nah, di sini
Ya, di sini U-nya 0,1 dan kita pakai dua arah, berarti kita pakai tabel yang ini, yang sebelah sini. Ya, di sini ada tabel dua arahnya 0,05, di sini 0,1. Kebetulan yang dua arahnya adalah 0,1 ya di sini. Kita bisa lihat di sini N1-nya adalah 6, N2-nya adalah 9, yaitu sebesar 12 ya. Di sini bisa kita lihat di sini adalah sebesar 12. Nah, kita bisa tulis di sini sama dengan 12. Oke, step yang ketiga adalah kriteria pengujian. Kriteria pengujian. Nah, yang ini ya. Saya akan pindahkan. Nah, di sini akan diterima kalau U-nya ini lebih besar dari 12 dan akan ditolak kalau dia lebih kecil dari 12. Oke, setelah itu ke uji statistik. Yaitu kita lihat step by stepnya. Yang pertama, menggabungkan kedua sampel dan memberi urutan tiap-tiap anggotanya dimulai dari pengamatan yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, ini kita pindahkan terlebih dahulu datanya. Oke, ini adalah sampel 1 ya, kita pisahkan dulu karena mau kita urutkan ya. Jadi di sini langkah-langkahnya ya, biar lebih mempermudah saya turunkan di sini. Oke, yang pertama adalah menggabungkan kedua sampel dan memberi urutan. Berarti di sini kita akan mengurutkan, tapi urutannya digabung. Urutannya digabung. Nah, ya di sini urutannya kita gabung. Kita lihat dari yang terkecil. Nah, dari seluruh ini yang terkecil adalah angka 1 sehingga dia urutannya adalah urutan 1. Selanjutnya angka 2. Yang ini. Lalu selanjutnya angka 3. Angka 3 ada 2 ya, 1 dan 2. Berarti kita tinggal cari rata-ratanya. Berarti urutan ketiga dan urutan keempat. 3 ditambah 4 baru kita bagi 2. Itu rata-ratanya, sehingga di sini juga 3,5. Lalu selanjutnya setelah 3 angka 4. Angka 4 sendiri. Lalu angka 5. Angka 6, lalu angka 7-nya ada 2, berarti dia di urutan ke-8 dan urutan ke-9. Berarti urutan ke-8 dan urutan ke-9, berarti dia 8,5. Setelah itu ini 8 ya, 8-nya juga ada 2, berarti urutan ke-10 dan ke-11. Oke. Lalu 9 urutan ke-12. Lalu 10 urutan ke-13. Lalu 11 urutan ke-14 dan 12 urutan ke-15. Oke, di sini sudah ya. Oke, sini sudah kita urutkan. Lalu selanjutnya kita akan mencari R1-nya. R1 ya, menjumlahkan urutan masing-masing. Nah, berarti untuk R1 kita jumlahkan. Kita jumlahkan yang ini. Nah, ini R1-nya, lalu R2-nya berarti kita jumlahkan yang ini, yang sebelahnya. Kita jumlahkan.
Oke, R1 dan R2 yang sudah kita dapatkan, sehingga kita bisa cari nilai U1 dan U2-nya. Di sini N1-nya tadi sebesar 6 dan N2-nya 9. Oke, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumus cari U1. U1 itu di sini rumusnya sama dengan N1 dikalikan N2 ditambah N1 dikalikan N1 ditambah 1 dibagi 2 lalu dikurangi dengan R1. Ini adalah U1-nya. Begitu juga cara mencarinya. U2 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N2 dikalikan N2 plus 1 lalu dibagi dengan 2 dikurangi R2. Hasilnya adalah 14,5. Nah, di sini sudah ada U1 dan U2. Sehingga nilai U itu adalah ini ya, U1-nya 39,5, U2-nya 14,5. Oke. Di sini kita bisa lihat bahwa U yang terkecil adalah 14,5. Jadi kita pakai U-nya adalah 14,5 ya. Nah, mau ngecek, oke, kita cek di sini U terkecil yaitu 14,5 itu sama dengan N1. N1-nya adalah 6 dikalikan 9 dikurangi U terbesarnya adalah 39,5. Oke, kita cek ya hasilnya sama atau tidak. Ya, sama dengan N1 dikalikan N2 dikurangi U1. Ya, hasilnya 14,5 ya. Jadi hasilnya nilai U itu adalah 14,5. Jadi U sama dengan 14,5. Yang terakhir adalah kesimpulan. Karena U hitungnya itu adalah sebesar 14,5, itu tadi nilai U tabelnya sebesar 12 ya, U tabelnya 12, berarti dia lebih besar dari U tabel, yaitu sebesar 12. Maka kalau lebih besar tadi H0-nya ditolak ya, H0-nya diterima, maka H0 diterima ya, karena tadi U hitungnya lebih besar dari U tabel, maka H0 diterima. Kalau H0 diterima, maka dua sampel independen memiliki rata-rata yang sama. Jadi gaji antara sarjana ekonomi dengan gaji sarjana pertanian itu adalah sama ya. Oke, demikianlah pembahasan mengenai uji Mann-Whitney atau pengujian U di statistik non-parametrik.
Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.